Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Salim Musalla Baitur Rahman yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Jamaluddin selaku pimpinan mushola serta para pengurus, juga para hujjaj, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir berkumpul guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa ibu bapa dan dosa guru-guru kita, dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak silakan dibuka halaman 777 ya, 777 halaman 777. Hadisnya ini judulnya memuliakan tamu ya. Judulnya memuliakan tamu. Jadi saudara-saudara, Islam ini memang menghormati para tamu ya. Karena namanya hidup perlu ada saling menghormati. Kalau nggak ada saling menghormati, antar hubungannya jadi keruh ya, hubungannya jadi jelek. Supaya hubungan antar umat Islam jadi baik, maka kalau ada tamu orang Islam dihormatin begitu. Nah, ini judulnya memuliakan tamu. Kan ada hadis Nabi itu, laisa minna man lam yarham shaghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukanlah termasuk umatku yang bagus yang kecil tidak hormat kepada yang lebih besar, yang besar tidak sayang kepada yang kecil. Tujuannya Nabi ngomong begini nih, supaya hubungan antara yang tua dengan yang muda tetap harmonis, dan hubungan antara sesama orang Islam supaya harmonis juga. Maka Nabi perintahkan kalau ada tamu dihormatin begitu ya. Maka judulnya memuliakan tamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ada ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan tamu, yaitu ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimal mukramin iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumum munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Artinya, sudahkah sampaikah kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, cerita tamu Ibrahim, dalam kurung malaikat-malaikat yang dimuliakan. Nabi Ibrahim sebelumnya nggak tahu yang datang itu malaikat. Jadi malaikat ini datang ke rumah Nabi Ibrahim ingin memberikan kabar gembira, yaitu bahwa beliau dengan istrinya Sarah akan mendapatkan keturunan, walaupun Nabi Ibrahim dan Sarah sudah tua. Nanti Allah akan beri keturunan namanya Ishak, Nabi Ishak ya. Sebelumnya kan Nabi Ibrahim dari istri Hajar punya anak namanya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya anak satu Ismail, kedua Ishak. Ismail dari ibu Hajar, Ishak dari ibu Sarah. Nah, ketika Sarah ini akan hamil, itu malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim ingin memberitahu, ingin menyampaikan kabar gembira dari Allah bahwa nanti Nabi Ibrahim
bakalan punya keturunan dari istri Sarah. Mula-mula ini tamu-tamu, ya dia menjelma manusia, jadi seperti manusia aja. Padahal malaikat. Kemudian kebiasaan Nabi Ibrahim, kalau ada tamu dihormatin banget. Itu Nabi Ibrahim. Beliau kadang-kadang tuh mau makan, nyari kesono, nyari kemari orang yang mau makan bersama beliau. Itu sifat Nabi Ibrahim, sangat dermawan. Mau makan aja nyari orang supaya ikut makan bersama dia. Apalagi ada tamu, langsung disuguhkan. Di antaranya tuh disuguhkan dengan kambing, dengan sapi muda, kaleb begitu kan. Sapi muda disembelih, kemudian dibakar, jadilah sapi guling. Disediain tuh dah tamu-tamu. Namanya malaikat mang makan, nggak makan dia. Ketika disediain, malaikat ya nggak comot sama sekali. Ya, kalau saya ya saya hajar langsung. Jangan main-main. Kambing guling, sapi guling, nggak main-main itu. Dia nggak makan. Nabi Ibrahim tercengang begitu. Akhirnya itu malaikat ngomong, saya ini malaikat. Emang tuh malaikat kalau ingin ketemu manusia, dia seperti manusia supaya bisa berkomunikasi dan kelihatan. Gitu. Karena ini emang manusia, ganteng-ganteng lagi katanya. Jadi ini membuat Nabi Ibrahim gak curiga sama sekali bahwa dia itu malaikat. Akhirnya kan ogah makan, pantesan malaikat ogah makan. Begitu. Nah ini cerita tamu Nabi Ibrahim. Disuruh hormatin, kayak Nabi Ibrahim menghormatin banget tuh tamu. Itu dalam Islam ada 3 hari katanya buat tamu. Hari pertama usahakan yang paling enak kasih makanan. Hari kedua, hari ketiga udah sesuai dengan apa yang ada begitu. Jadi tamu itu bukan main lah, dihormatin banget ya. Nah ini artinya nih, sudah sampaikah kepadamu, ya mu ini Nabi Muhammad. Jadi sudah sampaikah kepadamu wahai Nabi Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu siapa tuh tamu Ibrahim? Malaikat-malaikat yang dimuliakan. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Iddakhalu alaih. Nabi Ibrahim didatengin oleh malaikat, malaikat datang begitu. Iddakhalu alaihi, ketika mereka masuk. Faqalu, mereka mengucapkan salaman. Artinya mengucapkan assalamualaikum. Ya itu merupakan ucapan seluruh agama zaman dulu begitu, ucapan salam. Cuman di sini disingkat salam gitu aja. Karena emang dalam bahasa Qur'annya demikian. Faqalu salama. Mereka ini para malaikat mengucapkan assalamualaikum. Ya, disebutkan dalam Quran faqalu salama. Nabi Ibrahim jawab lagi salam, maksudnya waalaikumsalam begitu. Qala salamu qaumum munkarun. Jadi Ibrahim menjawab salamun, artinya waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam, salam buat kamu. Adalah orang-orang yang tidak dikenal. Artinya ini enggak diucapkan ini kata-kata waalaikumsalam, kamu ini orang-orang gak dikenal. Enggak, kalau begitu kan menyakiti hati tamu dong. Itu hanya di dalam hati Nabi Ibrahim. Artinya orang ini bukan orang daerah dia, orang mana-mana. Ya malaikat kan begitu. Jadi dari mana-mana ini. Jadi dikatakan kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ini nggak diucapkan, ini kata ahli tafsir. Kenapa nggak diucapkan? Ya nggak layak lah sebagai tuan rumah ketika tamu datang kita bilang lu gua nggak kenal begitu kan? Nggak bagus begitu. Cuman dalam pikiran Nabi Ibrahim, wah ini orang mana nih ya kan begitu. Tapi tetap beliau menghormatinya.
Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Inilah Nabi Ibrahim. Karena kedatangan tamu, Nabi Ibrahim pergi ke belakang, nemuin keluarganya. Ya. Suruh ngapain? Potong anak lembu. Suruh potong anak sapi. Begitu. Maka dikatakan di sini, maka dia, yaitu Nabi Ibrahim, pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, memerintahkan keluarganya untuk menyembelih seekor anak sapi. Ya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Ini cerita udah matang, ini cerita singkat. Ya motong dulu, bersihin dulu. Nabi Ibrahim ngobrol tuh dah sama tamu yang tak dikenal. Ya, dimasak kan cukup lama itu. Ya. Nah setelah matang disuguhkan di hadapan tamu. Ini maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Ya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Ya, ini namanya ijlin samin, anak sapi. Zaman dulu disebut kaleb. Dulu orang tua saya kan banyak punya sapi. Itu kalau sapinya yang perempuan beranak laki dijual dah. Kalau anaknya perempuan dipelihara, begitu zaman dulu itu. Nah, ini anak sapi disebut bahasanya kaleb, bahasa Belanda kali itu. Dijual, orang beli itu. Ya, sapi muda. Saya cuman ngelihat dijual mulu, nggak pernah makan. Zaman dulu nggak pernah makan sapi muda, anak sapi muda. Ya. Kalau kambing guling ya pernah juga lah. Acara apaan tuh kambing guling tuh? Prasmanan apa apaan tuh? Pernikahan ya. Kita lihat ada bacaannya kambing guling. Waduh. Bukan main. Jadi kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Dihidangkan kepada para malaikat yang berupa manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya, ala ta'kulun, artinya silakan kamu makan, ya, tapi dia nggak makan. Baru dah setelah itu diberitahu, saya ini malaikat utusan Allah. Saya ini, kami ini diutus oleh Allah untuk memberitahu Nabi Lut. Nabi Lut itu dengan Nabi Ibrahim masih ponakan kalau nggak salah. Cuma Nabi Ibrahim di Palestina kalau nggak salah, Nabi Lut di Sazum, di sekitar negeri Syam situ, antara Irak dan Syria itu. Karena kaum Nabi Lut ini dia berbuat yang paling jelek, yang tak pernah dilakukan oleh manusia, yaitu sodomi, kerjaannya sodomi. Maka Allah utus nih para malaikat ke tempat Nabi Lut. Nah sebelum malaikat ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya keturunan dari Sarah. Yang tadi diceritakan Nabi Ibrahim main suguhin aja udah makanan demi menghormati tamu. Ini malaikat nanti ingin memberitahu Nabi Lut supaya malam-malam berangkat keluar. Karena negeri Sazum, negerinya Nabi Lut akan mau dibalik tanahnya dan dihujanin batu mereka. Akhirnya habis semua. Itu kaum Nabi Lut. Nabi Lut keluar bersama yang beriman malam-malam. Jadi para malaikat ini memang dia ada dua tugas, ke tempat Nabi Ibrahim, ke tempat Nabi Lut. Yang anehnya ntar ini malaikat ya di tempat Nabi Lut digodain sama umatnya. Kebetulan nih malaikat datang berbentuk laki-laki ganteng. Waduh, banyak yang demen. Yang demen orang laki. Sodomi kan begitu. Ya. Homoseks jadinya. Sampai-sampai Nabi Lut marah. Istilahnya lu jangan godain tamu-tamu gue. Gue punya anak perempuan. Nikahlah dengan mereka. Digituin. Tapi mereka godek juga itu. Ya, maunya laki juga emang nih gila udah.
gila-gilaan. Maka Allah hujanin bukan air, batu. Ini batu ini nguber kayak peluru kendali, nguber, ngoyok-ngoyok orang-orang Nabi Lut itu yang kaumnya yang nakal, lari kemana pun diuber. Ya. Begitulah hukuman dari Allah. Yang penting nih ayat pertama ini, ya, yang diartikan tadi itu mengisahkan Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Walaupun tamunya dimuliakan, dikasih makan yang enak, tetap aja diogah karena dia malaikat. Nah ini lagi nih, ketika para malaikat yang berbentuk manusia datang ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut ini menghormati tamu. Ketika kaumnya menggodain, diusir, sonoan lo. Wajib dong tuan rumah menghormati tamu. Termasuk menghormati tamu, kalau ada orang yang ingin menyakiti tamu, dia ngadepin. Iya, dia yang menghadapin. Masih tamu yang suruh ngadepin begitu. Ini dihormatin. Nah, inilah salah satu penghormatan terhadap tamu. Jadi dalam agama Islam ini, ya, tamu disuguhkan yang enak. Tamu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Nih ayatnya nih, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan tergesa-gesa. Kaumnya, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dapat dengar berita di rumah Nabi Lut ada anak-anak muda ganteng-ganteng. Padahal malaikat. Jadi emang nih gila banget nih kaum Nabi Lut nih. Malaikat mau dihajar juga. Itu kan kebangetan. Jadi dan datanglah kepadanya kaumnya dengan tergesa-gesa tuh. Digambarkan mereka semangat sekali nggodain anak laki. Tergesa-gesa datang. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Allah nyatakan ini kaum Nabi Lut bukan ketika malaikat datang aja ke rumah Nabi Lut digodain. Dia memang dari dulu kerjaannya begitu. Kerjaannya homoseks begitu. Ya. Jadi dikatakan dan sejak dahulu mereka kaum Nabi Lut selalu melakukan perbuatan yang keji. Lut berkata, Nabi Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Jadi ada ayat, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, mereka adalah putri-putriku. Ada yang mengartikan putri Nabi Lut, ada yang mengartikan putri Nabi Lut, maksudnya kaum Nabi Lut yang perempuan. Maka diartiin begitu sini. Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Yang perempuan-perempuan masih banyak. Kenapa nih laki-laki tamu gua lu godain? Gitu. Mereka lebih suci bagimu. Kalau kamu menikah dengan perempuan itu suci daripada berhubungan dengan laki-laki. Itu kotor, bukan suci lagi. Jadi mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kamu bertakwa, takut siksaan Allah. Dengan perbuatan yang keji ini, super keji. Ya, laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Ini kata Nabi Lut ini. Jadi, ada perempuan-perempuan banyak. Kenapa kamu godain yang laki? Begitu. Kalau kamu menikah dengan perempuan itu lebih suci. Takut dong dengan Allah. Begitu. Dan janganlah kamu mencemarkan nama baikku di hadapan tamu-tamuku. Gak boleh tamu-tamu saya kamu godain, sama aja kamu mencela saya begitu. Maka Nabi Lut marah karena ingin
melindungi tamunya, dan janganlah mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Ini juga perkataan Nabi Lut. Emang nggak ada nih salah seorang di antara kamu yang berakal? Pakai pikiran dong. Mana mungkin laki berhubungan dengan laki begitu? Itu perbuatan kotor. Lalu sudah ciptakan berpasang-pasangan. Emang pada yang nggak ada yang berakal apa? Begitu. Jadi semuanya gila kan begitu ya? Bukan gila beneran nih, gila-gilaan. Kalau gila beneran itu gila sakit itu nggak kena peraturan tuh orang gila. Ini gila-gilaan ini. Dia berhubungan dengan laki-laki. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Jadi kesimpulannya tuh sodomi perbuatan orang gila-gilaan. Yang penting saudara-saudara, dari 2 ayat tadi, ini bukan 2 ayat, dari beberapa ayat menjelaskan bahwa tamu dihormatin, tamu dilindungin. Di antaranya cara penghormatinnya disuguhkan santapan. Tadi dibilang tuh Nabi Ibrahim aja pakai motong anak sapi, itu menggambarkan bahwa tamu begitu hebat di hadapan agama ya, perlu dihormatin. Walaupun tuh nggak wajib, itu hadiah lah buat mereka. Cuman ada hadiah yang pokok, itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga hadiahnya berbentuk ya apa yang ada lah begitu. Hari pertama itu dilayanin tuh hadiahnya. Ya. Kalau perlu kambing guling itu, kalau perlu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Ini hadis menghubungkan antara perbuatan di dalam agama dengan dihubungkan dengan mempercayai hari pembalasan. Maksudnya kalau orang percaya nanti ada hari kiamat, percaya nanti ada hari pembalasan, pasti dia akan berbuat baik karena ngarepin pahala. Pasti dia akan meninggalkan yang haram untuk menghindar dari dosa. Begitu. Karena dipercaya. Maka repot kalau dia nggak percaya, itu yang sulit itu. Maka tuh dikaitkan tuh nih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, hari akhir, hari pembalasan. Hendaklah ia menghormati tamunya. Dihubungkan dengan keyakinan terhadap hari pembalasan. Artinya tuh apa yang kamu suguhkan buat tamu kamu, Allah akan balas begitu. Enggak sia-sia. Hendaklah ia menghormati tamunya. Kemudian barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia menyambung sanak keluarganya. Ini hubungan famili dijaga. Kalau berbuat baik dengan famili dapat pahala di akhirat. Berbuat jahat dapat dosa. Maka dihubungkan dengan hari pembalasan. Kalau percaya dengan hari kiamat, sambunglah hubungan silaturahim. Kalau percaya dengan hari kiamat, hari pembalasan, hormatilah tamu. Barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini 3 macam ini. Ya, dihubungkan dengan hari pembalasan. Ini menunjukkan ini masalah gede, ini masalah besar. Masalah penting. Pertama, menghormati tamu. Itu masalah penting. Tujuannya supaya antar umat Islam ada keharmonisan. Nanti akan membawa persatuan. Saling menghormatin. Kemudian yang kedua yaitu orang
yang disuruh menyambung hubungan silaturahim, dihubungkan dengan percaya kepada hari pembalasan. Kalau percaya hari pembalasan, berbuat baiklah kepada famili, jangan putusin gitu. Nah, yang ketiga terhadap berbicara. Pembicaraan ini kan bahaya, bisa-bisa lebih banyak salahnya daripada benernya. Maka Allah, Nabi ingatkan itu dengan siapa-siapa yang percaya dengan hari pembalasan, kalau ngomong, ngomonglah yang baik. Nggak ngomong yang baik, lebih baik diam. Ini yang disebut mulutmu harimaumu, diterkam nanti sama mulutnya sendiri. Dengan sebab omongan orang nangis, dengan sebab ucapan orang berkelahi dan tawuran, dengan sebab perkataan bisa jadi terjadi peperangan. Itu perkataan tajam, lebih tajam dari pedang katanya. Maka Nabi di dalam hadisnya, kalau memang percaya sama hari pembalasan, ya cuman dua pilihan dah. Kalau mau ngomong, ngomong yang baik, ngomong yang jelek jangan, mendingan diam. Hadis muttafaqun alaih. Tapi yang jadi penekanan ini menghormati tamu. Yang menjadi judul kita menghormati tamu tadi itu ya. Pelajaran-pelajaran hadis, satu di antara tanda iman yang sempurna adalah menghormati tamu dengan menjumpainya dengan wajah berseri-seri. Ya. Jadi ditemani, dihadapi tamu dengan muka yang manis, walaupun dia lagi dalam keadaan ruwet lantaran ada masalah, tapi dia nggak tonjolin di hadapan tamu. Mesti begitu supaya hubungan tetap baik. Dengan menjumpainya dengan wajah berseri-seri. Kemudian lebih meningkat lagi, memberinya hidangan dengan segera dan melayaninya. Bahkan tadi saya bilang memberikan hidangan yang terbaik kalau perlu di hari pertama. Dan di antara tanda-tanda iman adalah menyambung tali silaturahmi. Jadi seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, itu tandanya dia tetap bersilaturahim. Caranya bagaimana itu silaturahim? Yaitu dengan kerabat, dengan cara memuliakan. Ya, jangan menyakiti, muliain. Kedua, mengunjungin, dengan mengunjungin. Dan ketiga, membantu memenuhi kebutuhan mereka, kasih bantuan. Keempat, nggak disebutin ini, ngucapin salam. Ya, ngucapin salam. Ada lagi dah yang lain-lain. Bagaimana cara menyambung hubungan silaturahim? Paling murah ucapan salam. Lebih tinggi lagi bawain sesuatu, bantu mereka. Pahalanya 2 kali lipat. Karena pahala sedekah sama orang miskin dapat 1. Pahala sedekah kepada famili dapat 2. Pertama pahala sedekah, kedua pahala menyambung hubungan silaturahim. Dihubungkan dengan iman gitu. Ya. Kemudian di nomor 2, tidak banyak berbicara kecuali dalam kebaikan. Yang tadi itu, jaga nih lidah, ya, jaga nih lidah. Betul, lidah tak bertulang, mudah digerakkan, sehingga gampang banget ngomong, tapi tetap waspadalah. Begitu. Jangan banyak berbicara, karena kalau banyak berbicara takut keseleo. Ya, maka ada hadis yang berbunyi, aktsaru khata ibni Adam bil lisan. Kebanyakan dosa pada manusia di lidah. Yang sering saya katakan, tangan saya belum nempeleng orang, kaki belum nendang, tapi mulut saya udah berapa kalimat yang keluar dari mulut. Begitulah menggambarkan bahwa banyak yang diucapkan oleh mulut, berarti banyak pula dosa. Waspadalah dan hati-hatilah. Tidak banyak berbicara kecuali dalam kebaikan, seperti menyerukan kebaikan. Nah, ini contoh-contoh berbicara yang baik. Jadi jangan banyak berbicara kecuali berbicara seperti menyerukan kebaikan, ngajak, ayo kita ke sono, ayo kita hadir di pengajian gitu.
mencegah kemungkaran. Ini yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang baik perlu kita ngomong. Mencegah orang berbuat kemungkaran perlu diucapkan. Nah, itu perkataan yang baik semua. Dan lain-lainnya dari berkata yang baik, ya. Begitu kesimpulan dari hadis yang tadi menekankan kalau memang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hormatilah tamunya, maka sambunglah hubungan silaturahim dan berkatalah yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Di hadis nomor 2, kita selesaikan ini satu bab. Hadis nomor 2, wa an Abi Suraih Khuwailid ibni Amrin al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatahu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailatuhu wa diyafatu thalathatu ayyam fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim la yahillu li muslimin ayyakuma inda akhihi hatta yu'athimahu. Qalu ya Rasulullah kaifa yu'athimuhu? Qala yuqimu indahu wala syai'a lahu yukrihi bih. Artinya Abu Suraih itu nama panggilan, nama sebenarnya Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang sama itu dengan tadi, dihubungkan beriman kepada Allah, dihubungkan beriman kepada hari pembalasan, tentang menghormati tamu. Ya, jadi siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah menghormati tamunya dengan memberinya jaizah dalam kurung hadiah. Jadi hadiah yang diberikan kepada tamu hari pertama kalau bisa paling top, hari kedua dan ketiga apa adanya, begitu. Ya tiga-tiganya sih merupakan hadiah semua. Ya nggak ada kewajiban, ya, menyuguhkan yang hebat-hebat kepada tamu. Itu tergolong hadiah. Cuman hadiah itu ada tahapannya. Hari pertama begitu. Emang tuh ya zaman dulu mungkin ya di dalam Islam ini kan banyak tuh umat Islam pergi ke sana kemari untuk menyampaikan agama, berdakwah kemana-mana mereka. Jadi hendaknya ya orang yang istilahnya kedatangan mereka ya hendaklah berusaha menghormati begitu. Jadi zaman Nabi itu kan zaman sahabat itu banyak yang berdakwah keluar terus kemana-mana tuh sahabat Nabi mencar-mencar untuk mensiarkan, menyebarkan agama Islam. Ya, apalagi dulu kan kendaraannya itu sendiri, ya pergi jauh, kapan pulangnya? Wah hari-hari mereka berdakwah. Nah ini mereka patutlah dihormatin. Maka diterima 3 hari, pakai 3 hari itu tamu minimal itu. Ya. Hari pertama suguhkan yang paling nikmat begitu. Ya. Coba kita lihat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hadiahnya tamu? Tadi kan Nabi bilang berikan jaizahnya, berikan hadiahnya. Sahabat bertanya lagi, hadiahnya itu apa? Beliau menjawab, melayaninya sehari semalam. Hari pertama tuh layanin, ya, layanin dengan yang enak-enak. Masa melayani tamu itu 3 hari? Ya 3 hari dah paling banyak begitu. Kemudian jika lebih dari 3 hari termasuk sodako, artinya lebih bagus lagi lah. Berarti nih tuan rumahnya mau berkorban, disuruh nginep sebulan,
boleh aja. Tapi ntar ada hadis, tamu ini harus lihat-lihat. Tamu harus lihat-lihat. Apakah tuan rumahnya orang kaya apa orang miskin? Kalau orang kaya bolehlah 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Kalau orang miskin jangan namu lame-lame, langsung berangkat. Kalau namu lame-lame, namanya tadi kan dalam agama siapapun dia tuan rumah untuk menyuguhkan yang enak-enak. Entar nih si miskin berusaha ke sono kemari, padahal buat makannya aja dia susah, kasihan. Entar tuh membuat orang miskin jadi ngomongin tamu, tuh tamu nggak tahu diri. Iya, misalnya dosa dia dah, gara-gara lu datang ke rumah dia berhari-hari. Tamunya entar tuan rumah ngerutuin tamunya, tuh tamu nggak tahu diri, katanya nggak mau pulang, dari pagi nggak mau pulang. Emang buat makan susah kita, misalnya itu jadi dosa dia. Nah inilah istilahnya, jangan namu ke rumah orang miskin yang membuat si miskin itu jadi dosa. Karena dia ngomongin tamu, begitu. Atau ntar tuh si miskin tuan rumah minjem duit ke sono kemari. Ntar waktu gantinya bohong mulu dah begitu. Besok dah, tar, nembak mulu begitu, tar, begitu kan. Entar, besok lagi entar, bohong mulu. Jadi tuan rumah si miskin dosa, gara-gara ente datang ke rumah si miskin. Tuh, Nabi bilang, kalau emang yang kamu datengin orang miskin, ya cepet-cepet bertamu, datang ketemu berapa menit, udah jalan. Jangan pakai nginep. Ah itu maksudnya nih, coba kita lihat nih hadisnya. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hadiahnya tamu? Beliau menjawab, melayaninya sehari semalam. Masa melayani tamu itu 3 hari? Jika lebih dari 3 hari termasuk sedekah, termasuk tetap kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di rumah saudaranya, saudara seagama. Artinya ini enggak pantas, tidak halal, jadi haram lah begitu. Ya. Jadi tidak halal bagi seseorang bertamu ke rumah orang miskin, begitu. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di rumah saudaranya sampai membuat saudaranya berdosa. Sampai membuat tuan rumah jadi berdosa. Ningrutu kan dosa. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana membuat saudaranya berdosa? Beliau menjawab, ia tinggal di rumah saudaranya sementara saudaranya tidak mempunyai apa-apa yang dapat diberikan kepadanya. Itu memang belum jelas juga. Nah, maksudnya tadi itu. Jadi dia membuat tuan rumah jadi dosa. Kenapa tadi? Nggak diterangkan di dalam hadis. Ya, itu disimpulkan aja dalam penjelasan. Karena nanti tuan rumah akan gerutu, akan ghibah. Ghibah tuh menyebut kejelekan tuh tamu. Apa kejelekan tamu? Nggak tahu diri, begitu. Kita orang miskin, dia mau nginep di rumah kita. Kita serba salah. Ngomel di rumah sendirian. Tapi tetap disuguhin, di ngomel. Ini kan pahalanya hilang, dapat dosa. Cubur sumur ketiban kerekan ini, kakinya patah, kepalanya bonyok. Habis-habisan. Ini tamu lagi nih nggak tahu diri nih. Ya. Begitu. Pelajaran-pelajaran hadis. Di antara kewajiban ukhuwah, sebetulnya yang benar nih, di antara hak ukhuwah, bukan kewajiban. Hak ukhuwah, hak persaudaraan, bila mana saudara kita datang seagama, hormatin, begitu. Hak persaudaraan, bukan kewajiban.
di antara kewajiban ukhuwah, di antara hak ukhuwah, hak persaudaraan, ialah melayani tamu selama 3 hari. Selebihnya merupakan sodakoh dan kebaikan. 3 hari itu yang hampir pokok, hampir wajib tapi nggak wajib. 2, bagi yang dikunjungi hendaknya menghormati tamunya secara maksimal. Tuan rumah, bagi yang dikunjungin alias tuan rumah, ya, hormatilah secara maksimal tamunya. Pada hari pertama tuh lain, beliin sate kambing lain, sate ayam lain. Tamu ini besok lain dah, yang ada apa itu? Yang ada bulu ayam, kasih bulu ayam. Kan gesek kasih yang ada. Yang ada itu kemarin diusahain tuh beli sate. Ya. Yang besok ada tahu dah, hari kedua, ketiga bikin rendah apa adanya. Hari pertama lain. Begitu agama. Ya. Bagi yang dikunjungi hendaknya menghormati tamunya secara maksimal pada hari pertama. Sedangkan 2 hari berikutnya hendaknya ia menghormatinya sesuai kemampuannya. Artinya apa yang mudah baginya suguhkanlah apa adanya. Ya, hari pertama ayam, hari kedua bulu ayam. Bukan bulu ayam bener-beneran, ikan asin. Ikan asin gurih juga loh. Cuman jangan darah tinggi, repot dah urusannya. Ya. Darah tinggi bikin tinggi itu. Paling mudah darah jadi tinggi ikan yang asin-asin, garam. Maka tuh kadang-kadang penyakit darah tinggi bukan penyakit orang kaya doang. Penyakit orang yang biasa makan bulu ayam. Begitu memang darah tinggi, maka banyak yang stroke ya. Maka yang tua-tua cobalah ya, kurangin makan apaan tadi? Garam. Nasi ulam, jangan tiap hari makan nasi ulam. Nasi ulam pakai garam. Maaf nih ngomong apa adanya. Ya, jarang-jarang bolehlah. Kadang-kadang asin banget nasi ulam. Emang tuh garam membuat gurih. Sampai-sampai saya lihat itu tukang yang jualan es kelapa itu pakai garam masukin. Kok bang pakai garam bang? Wah jadi gurih katanya. Oh, bener. Gurih. Kalau nggak ada garamnya, lihat orang perempuan masak terigu pakai garam juga. Terigu emplengan, garamin gurih. Coba nggak ada garamnya, aduh, udah nggak enak banget. Cuman berlebihan jangan. Darah tinggi, khususnya yang tua-tua ini. Stroke ntar. Ya, stroke. Kesang bisa aja ngomong. Emang bener saya ngomong. Ustadz mesti tahu, apa juga tahu. Sebisa-bisanya ngomong. Ini kan memberi nasihat. Ya, kadang-kadang yang ngomong juga melanggar. Ya, kalau nggak asin nggak gurih. Aduh, berat dah. Kalau kita ke dokter nih, udah kata dokter Pak Haji, ya garamnya kurangin ya, begitu udah. Garamnya diingetin, bukan yang lain-lain, garamnya diingetin. Paling gampang dia. Ya. Baik, saudara-saudara, seorang muslim dilarang nomor 3, bertamu, bukan dilarang sih makruh. Ya bolehlah, dilarang makruh, begitu. Jangan dilarang aja, ntar sangkaan orang haram lagi. Seorang muslim dilarang makruh, cuman dilarang makruh nggak enak ngomongnya. Ya. Seorang muslim makruh bertamu pada saudaranya yang miskin, makruh. Ya. Tidak mempunyai sesuatu untuk dihidangkan kepadanya sehingga menyebabkannya mendapat dosa. Ini yang mendapat dosa bukan tamu, jangan salah paham ini. Ini seperti ini bahasanya nggak pas ini. Ya. Yang dapat dosa bukan tamunya, yang dapat dosa tuan rumah. Karena dia gibah, digrutu. Iya, dijelek-jelekin dah tuh tamu nggak tahu diri. Begitu. Jadi dikatakan di sini seorang muslim ya dilarang secara makruh bertamu pada saudaranya yang miskin, tidak mempunyai sesuatu untuk dihidangkan kepadanya sehingga menyebabkan tuan rumah. Ya, tuan rumah itu hati-hati, bukan tamu.
menyebabkannya itu ke tuan rumah mendapat dosa, seperti riba, atau seperti gara-gara ada tamu di orang miskin diusahain minjem, ntar mulanginnya ntar mula bohong lagi, dosa lagi, gara-gara tamu tuh. Seseorang yang bertamu untuk melakukan ghibah, ini juga nih kurang pas nih ngartiinnya nih. Seseorang yang bertamu untuk melakukan ghibah, loh tamu nggak melakukan ghibah, tuan rumah jadi bikin ghibah. Tuan rumah tuh ghibah, apa tuh ghibah? Zikruka akhoka bima yakro. Ghibah itu menyebut keburukan tamu kita. Tamu itu kan datang ke rumah orang miskin itu kan suatu keburukan. Kalau dibilangin tadi makruh, didatang juga, dinginep lagi. Itu keburukan itu. Kita omongin dah, itu tamu nggak tahu diri, tebal muka begitu. Kita susah-susah, dinginep di rumah kita malam-malam. Jadi yang berdosa tuan rumah, karena tuan rumah menyebut kejelekan tamu yang nggak tahu diri. Seseorang yang bertamu untuk melakukan ghibah, masih yang bertamu. Pokoknya begitu tadi maksudnya, dan antar ente robah aja tuh nomor 4. Seseorang yang bertamu untuk melakukan ghibah, berbuat maksiat. Kagak lah yang bertamu, tapi yang terima tamu, atau berhutang. Terkadang membuat saudaranya terpaksa berbohong. Berbohong ketika mau melunasi utang. Ketika diminta sama pemilik uang, dibilang entar, besok, tarsok, begitu kali. Tapi tarsok gak pernah ganti tuh. Sebulan, 2 bulan. Ini bagaimana? Ini membuat tuan rumah jadi dosa melulu gara-gara lu datang gak tahu diri. Kasihan tamu, kasihan. Maka makruh. Ya ada juga nih orang miskin yang sabar, nggak apa-apa. Di zaman Nabi ada orang miskin yang sabar itu. Ya. Jadi ada makanan buat dia, tamu juga dah. Maka tuh waktu makan malam-malam lampunya dimatiin. Dia cuman, padahal sih nggak makan, cuman keciplak. Yang penting tamunya nggak ada lagi makanan. Tuh keren banget tuh miskin. Nggak ngomel-ngomel. Tadi kan ngomel-ngomel, ngerutuh. Ini brengsek nih tamu, tebal mukanya, nggak tahu diri, semprul apalah dibilang, katain habis-habisan, brengsek, masih tamu diomongin, dosa aja dah. Tapi ada tamu si miskin yang jempol, zaman Nabi begitu. Nabi kan pernah, wahai saudara dan sahabatku, ada gak yang siap menerima tamu saya ini? Ada tamu Nabi nggak punya apa-apa. Nabi Muhammad nggak punya apa-apa. Ada seorang, saya wahai Nabi, silakan datang ke rumah. Diajak ke rumahnya, dibisik-bisik sama bininya, ntar kita nggak usah makan, anak-anak suruh tidur aja, biar tamu aja. Lampunya dimatiin, biar nggak kelihatan. Dia cuma ngeciplak aja begitu, makan angin, bukan main, jempol banget itu. Maka turun ayat Al-Quran. Waduh, bukan main. Ayat Quran turun itu. Mereka bersedekah walaupun mereka butuh. Mereka butuh buat makan, malah dikasih. Ini siapa ini? Malaikat ini. Rupanya manusia. Itu jarang, 1001 itu. Ya. Tapi yang banyak dinggerutu saudara-saudara ya. Dinggerutu. Begitu ya. Baiklah. Ini yang saya bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Dikit lagi habis nih jilid pertama.